dari segala apapun yang membatalkan puasa, baik batalnya secara dohir maupun batin, kita akan selalu tahan. Tingkatan orang puasa itu ada 3. Yang pertama, tingkatan orang puasa awam, puasane gulo, puasanya orang awam itu yang seperti apa? Ya, yang hanya menahan lapar dan tapi hati kita, lisan kita tidak pernah ditahan. Tetapi tingkatan orang-orang puasa yang udah fit, orang-orang yang sudah super, hatinya berpuasa, lisannya berpuasa, bahkan tingkah lakunya pun berpuasa. Bagaimana hati ini bisa berpuasa dengan baik? Ketika kita lewat saja, ada orang masak, membunuh seger, sedap, apa yang dalam pikiran kita? Otomatis dalam hati mengatakan, enak pisan ya. Kira-kira seperti itu enggak ya? Halo, halo, Bu, 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 ngantuk apa? Gimana, masih semangat? Masih, iya, masih semangat? Allahu Akbar, makin semangat, Allahu Akbar. Aja terlalu serius ya Pak Haring ya. Nah, tingkatan orang puasa yang pertama yaitu orang-orang puasa yang awam, yang mereka hanya berpuasa dari lapar dan minum, ngerasani oke. Iya apa tidak? Iya. Mampu masakan sedap ya, oke. Menggunjing ya, oke. Jalan terus, puasa tetap jalan. Si mending daripada si ora puasa. Tetapi dalam tingkatan itu kita belajar agar puasa kita menjadi lebih baik. Nah, ketika kita berpuasa, kita otomatis di sebelum puasa kita niat. Dalam kitab Safinah dikatakan an-niyatu qasdu sayyin muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha qalbu wa talafatu biha sunnatu wa waqtuha indal khasli awwali juz'i minal wajhi. Jadi di dalam kitab Safinah karangan Al-Imam An-Nawawi dari Banten, salah satu ulama besar yang go internasional. Karena apa? Di Indonesia yang go internasional cuma ada 2. Yang pertama yaitu bulu tangkis, go internasional. Yang kedua yaitu para ulama. Al-Imam Nawawi, walaupun beliau lahir sekitar tahun 1800-an, beliau itu hidup di Mekah dan beliau adalah salah satu ulama yang menjadi pengajar di Mekah dan imam di Masjidil Haram. Luar biasanya beliau ketika di sana, bahkan jasadnya hingga detik sekarang ingin dipindah masih utuh. Padahal hidup pada tahun 1800-an hingga detik sekarang masih utuh. Karena apa? Karena yaitu Al-Imam Nawawi itu termasuk salah satu wali Allah. Nah, dalam kitab Safinah karangan beliau, an-niyat, sebelum kita melaksanakan sesuatu baik maupun sholat, puasa, zakat, itu harus ada niat. Seperti apa? Kok niat itu yang seperti apa? Niat itu sayyid utawi kang arane niat iku nejo sesuatu. Yang namanya niat itu nejo itu sengaja. Sengaja apa? Tentang
sesuatu. Kayak panjenengan niku sholat konten niate niku sengaja sengaja. Orang ana wong nih sekang umat maring masjid yang ndak orang niat sholat, tidak ada. Ketika seseorang akan ke masjid waktu niat zuhur mesti niat sholat. Apakah niat itu dari rumah? Boten. Niat itu ketika niat itu kostusein muktarinan kelawan dan barengaken bil fi'li dan pekerjaan. Jadi yang namanya niat di dalam kitab Safinah sesuatu yang disengaja yang dibarengi dengan pekerjaan. Ada niat yang tidak dibarengi dengan pekerjaan, yaitu puasa. Puasa kita tidak bisa ketika waktu akan imsak ancar-ancar, oh imsak ye, yang arep niat ngrongokna alarm, orang moni-moni ijik-ijik adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le urung niat wis ada. Maka puasa kita tidak sah. Tetapi niatnya puasa itu boleh di malam hari, walaupun belum waktu imsak. Tetapi niat di waktu sholat itu ada di waktu ketika kita melaksanakan takbiratul ihram, ataupun niat dalam wudu ketika kita mengusap wajah. Para bapak dan para ibu ingkang dimuliakan Allah, jadi puasa niku hakikatnya adalah meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa, baik secara dohirnya, baik secara batinnya. Kita tahan puasa itu, kita tahan rasa lapar kita tahan rasa muduk-muduk hati kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan tidak ada satu hadis pun saya dengar puasa itu pahalanya ada tingkatannya. Seperti halnya orang sholat, ketika kita sholat berjamaah maka pahalanya menjadi 27 derajat. Tetapi kita puasa awit sahur, tadarus, sholat subuh, kuliah subuh, pengajian, tidak ada keterangan yang mengatakan puasa pahalanya 27 derajat, tidak ada. Tapi orang yang berpuasa pahalanya akan diperhitungkan sebagaimana orang itu melakukan. Ketika kita berpuasa hanya lapar saja tapi lisan kita tidak berpuasa, maka pahala itu pun ikut berkurang. Nah, maka dari itu berpuasalah sesuai yang apa dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak dan para ibu yang dimuliakan Allah, puasa yang seperti dikatakan hadis riwayat Al-Bukhari ini, yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Jadi dia tidak mau meninggalkan, jadi dilakoni baik. Para bapak dan para ibu ngapunten sedereng ini. Nah, ketika kita masih menjalankan seperti itu, perkataan kita tidak bisa dijaga, hati kita tidak bisa dijaga. Hati ada di dalam hati, dan tapi hati kita keluar dari diri kita. Kita hanya akan mendapatkan rasa lapar, rasa haus, ya, yang tidak mendapatkan apa-apa. Sayang sekali, sangat sayang jika puasa kita, pekerjaan kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, para bapak ibu yang dimuliakan Allah, nah itu salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Bahkan puasa
sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih ringan daripada sabar menghadapi siksaan. Saya pernah membaca salah satu buku, sebelum manusia diciptakan, Allah itu menciptakan yang namanya akal, dan Allah itu menciptakan yang namanya nafsu. Ketika akal diberi oleh Allah sebuah cobaan, ditanya akal, ini ceritanya bahasa Jawa nggih. Bahasa Arab yang mantan orang apal, kemudian orang apal saya kelalen. Akal ditanya akal, siapa kamu? Kata Allah, aku adalah hambamu, kamu adalah Robku. Itu akal. Tetapi ketika nafsu ditanya oleh Allah, nafsu siapa kamu? Aku ya aku, kamu ya kamu. Akhirnya Allah memberikan peringatan berupa apa? Api yang sangat panas. Ternyata nafsu bisa menahan rasa panas, sangat panas. Nafsu tidak pernah menyerah ketika diberikan rasa panas, tetapi malah guyuta rasa panas apa? Wong yang sedang geni digawe panas. Setelah itu Allah tidak habisan akal, tidak habisan cara. Allah memberikan rasa dingin yang sangat dingin, bahkan mungkin minyak lebih dari beberapa derajat. Dan nafsu pun masih bisa bertahan dengan kesombongannya, masih bisa bertahan. Lalu Allah angkat kembali, Allah berikan nafsu dengan rasa lapar. Akhirnya nafsu pun mengakui, ya Rabb, angkatlah aku dari hal yang ini, berikan aku. Akhirnya nafsu mengakui bahwa Allah itu Tuhannya. Maka dari itu akhirnya akal nafsu pun ditolong. Dengan rasa lapar yang sangat luar biasa, nafsu bisa ditahan. Dengan rasa puasa yang sesungguhnya, hakikat puasa yang sebenarnya bukan hanya menahan rasa lapar dan haus, tetapi menahan hawa nafsu yang ada di dalam hati kita. Maka puasa kita akan menjadi nilai ibadah yang luar biasa. Karena tidak setiap orang bisa melakukan puasa dengan baik. Kita lihat di jalan-jalan banyak orang sehat, tapi mereka tidak pernah menghiraukan puasa. Padahal di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman. Berarti orang yang tidak beriman tidak hai. Allah memanggil orang-orang yang beriman ketika berpuasa. Iman yang ada di dalam hati kita, bukan nafsu dalam menjalankan ibadah puasa. Maka dari itu, marilah kita berpuasa dengan rasa iman. Bahkan dalam suatu hadis nih dikatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk api neraka. Allah begitu agung, Allah begitu sayang kepada kita, tetapi kita tidak pernah sayang kepada Allah. Merasa paling baik, paling benar, tetapi itu sebenarnya tidak. Banyak orang yang manusia tapi tidak pernah menuhankan. Banyak orang yang menuhankan tapi banyak orang yang tidak memanusiakan. Baiknya seperti apa? Ya memanusiakan, ya menuhankan. Jangan kita mempunyai pendapat
Orang sholat, orang apa, orang puasa, orang apa, yang penting kita berbuat baik. Itu adalah statement yang sangat amat salah. Kenapa saya katakan salah? Orang yang baik, orang yang mau menjalankan kebaikan, yaitu berasal mereka ketika mau menjalankan perintah Allah. Saya katakan, orang yang memanusiakan manusia dan tidak mau menuhankan Tuhan adalah orang yang berbuat baik tetapi dia tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di akhirat nanti, ketika kita sudah meninggal, yang ditanyakan adalah sholat kita. Bukan hartamu berapa banyak, bukan anakmu berapa banyak, jabatanmu berapa tinggi, tapi Allah mengatakan, hei fulan, sholatmu. Bukan itu. Jadi maka dari itu, sholatlah didahulukan. Karena sholat, ketika sholat kita bagus, sholat kita sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW, maka amal ibadah kita, baik puasa kita, baik zakat kita, baik haji kita, sedekah kita, maka semuanya akan ikut baik. Amin ya robbal alamin. Para bapak dan para ibu yang dimuliakan Allah, memang sholat itu adalah suatu pekerjaan yang sangat-sangat ringan, tetapi berat dilakukan. Bahkan di dalam kitab Syafi'iyah dikatakan, orang yang tidak sholat, ada dua orang yang tidak sholat itu tidak dosa. Yang pertama tidur. Udurnya sholat, sing orang dosa pertama itu tidur. Tetapi tidur yang seperti apa? Bukan tidur singgah dinakur turu tok tangi turu esuk kalah karo ayam. Bukan orang yang tidur berjam-jam, bukan, tetapi orang yang memang tidurnya dalam keadaan ibadah. Suatu contoh saya katakan, orang yang tidurnya ketika itu sudah malam, dia belum bisa tidur. Ketika sudah jam 3 baru bisa tidur. Setelah jam 3 baru mulai pulas. Tetapi ketika ada adzan subuh, dia tidak terdengar. Orang krungu adzan subuh, orang krungu ana wong gugah dilalah uripe dhewekan. Orang krungu kentongan, orang krungu wong halo, dia tertidur sangat-sangat pulas. Nah, itu termasuk salah satu uzurnya sholat. Dan yang kedua, salah satu uzurnya sholat yaitu karena lupa. Lupanya bukan lupa kita sengaja, hanya kapan napen kelalen. Kayak sholat apa urung ya? Urung. Yang kelalen sholat. Nah, bukan seperti itu. Sholat yang pertama karena tidur, yang kedua karena lupa. Tapi lupanya bukan lupa kita sedang bermain, bukan. Tapi lupanya ketika itu kita sedang murojaah, sedang ngaji, sedang tadarus, sedang basuh masyaih yang ke dunia. Itu boleh dikodok dan tidak mendapatkan dosa. Allah telah meringankan bagaimana caranya orang sholat. Orang yang sakit tidak bisa berdiri, duduk sholatnya. Orang yang tidak bisa duduk sholatnya tiduran. Orang yang tidak bisa tidur dengan miring, kalau miring sudah tidak bisa dengan isyarat mata, melek takbir Allahu Akbar, merem rukuk, melek rukuk, itu seperti itu. Kalau sudah tidak bisa merem melek ya disolati. Ya suara apa-apa, ya suara bisa melek, orang bisa merem. Berarti wis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyaknya orang yang sudah meninggal, ia ingin kembali lagi karena ingin sholat. Saya punya cerita.
Ngapunten nggih, mbok menawa catatannya tidak sesuai yang apa saya sampaikan, ngapunten. Saya jarang kalau selama melihat teks seperti ini, jarang karena terlalu kaku nih dalam teks. Saya punya cerita ketika saya masih di pondok, ya, cerita teman saya sendiri. Ketika di pondok ya, nyun sewu Pak Bu, di pondok pun banyak santri yang nggak sholat, banyak. Salah satunya saya, bukan. Ada teman saya tidak sholat. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Ketika tidak sholat, ya, itu entah makhluk apa, saya nggak tahu. Cuma ketika itu nyun sewu dia tidur di atas lemari. Santri nek kepengen orang konangan turunnya dhuwur lemari. Utawane dhuwur plafon. Kayak anak kasure. Itu seperti itu, buat orang konangan. Saya juga punya markas ketika pondok, buat pengurus orang ngerti. Tapi ketika saya jadi pengurus, ya kepangan dewan. Nah ketika santri itu sengaja nggak sholat, ketika tidur, ijik-ijik ning dhuwur payon. Santrine gede wae. Karo aku ki gede kae. Ketika tidak sholat waktunya jamaah itu tiba-tiba sudah di atas genteng. Itu kisah nyata. Itu ketika di pondok sampai. Tapi ketika di rumah kita nggak sholat, siapa sih ngarep mindah? Gimana? Bu, Pak tidak ngapa Pak? Sholat. Dan saya juga pernah baca dalam kitab Kasyful Ibad dari Al-Imam Muhammad Ibnu Dauri mengatakan qala Muhammadun Dauri saqi iblisun. Ya, ketika kita memang tidak mau melakukan sesuatu dengan baik, ternyata setan atau iblis. Saya pernah membaca juga buku diturunkan ke bumi, ya, diturunkan ke bumi. Itu iblis sudah ada di bumi. Apakah iblis akan berhenti menggoda Nabi Adam? Tidak. Lanjut digoda nih. Tekan ujung ubun-ubun pun digoda terus. Nah, ketika Nabi Adam sudah bersatu dengan istrinya yaitu Ibu Hawa, ketika itu Nabi Adam belum memiliki anak karena urung tilik begini, jadinya ngerti urung beranak. Nah, ketika Nabi Adam itu bercocok tanam, pergi mencari rezeki, istrinya di rumah. Iblis tekan, gawa bocah. Iblisnya gawa bocah. Iblisnya maring Hawa ya. Assalamualaikum. Iblisnya bisa salam. Bahkan iblis itu lebih cerdas daripada manusia. Iblis itu lebih tahu kejadian yang sebelumnya dan yang sesudahnya itu hafal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Hawa dengan malu-malu. Karena waktu itu Ibu Hawa belum memiliki anak, ya. Iblis ngomong, Bu, Ibu, apa? Titip bocah. Karena di Jakarta. Ibu Hawa mau? Tidak. Tapi karena iblis pandai merayu dengan kata-katanya yang manis, semanis gula batu, akhirnya Ibu Hawa pun mau dititipi anaknya. Setelah dititipi, iblis pergi. Pulang Nabi Adam alaihissalam, takut, Jo, kisah apa Jo? Ini anak iblis, Jo ini. Lu bisa ini kene, iya ini jelar mau di Jakarta, titip namanya inyong iye. Bahasa Tegal. Akhirnya Nabi Adam pun marah dengan semarah-marahnya. Coba ngerti orang kiri iblis yang
akhirnya anak iblis itu dimasak, sebelum dimasak dikembalikan, dibuang sing ado, dijajal-jajal, ramane tekan. Dam, anaknya undi, wis tak jajal-jajal, wis tak buang ning laut. Dipanggil anaknya, Khanas ya. Akhirnya kembali lagi. Dan itu pun terjadi ketiga kali sampai ketiga kalinya. Dan yang terakhir, Nabi Adam saking marahnya kepada anak iblis, cecek-cecek dimasak, dipangan. Ketika iblis datang mengatakan, anaknya yang tidak, anaknya kau langkah wis ngutang, tak pangan. Dan akhirnya iblis itu pun tersenyum. Alhamdulillah, akhirnya anaknya dipangan. Apa pesannya? Pesannya adalah semua orang di dalam aliran darah kita, di dalam hati kita itu sebenarnya sudah ada setan iblis yang selalu membisikkan kita. Makanya dari anak keturunan Nabi Adam hingga yaumul kiamat, kita selalu dibisikkan sesuatu yang tidak baik oleh iblis. Karena apa? Karena peristiwa tersebut. Tetapi iblis itu akan celaka dalam 5 hal. Ngendikane Al-Imam Muhammad Ibnu Dauri, qala Muhammadun Dauri sakiki iblisun bi khamsatin asya'a. Yang pertama, yukiru bidambi. Iblis itu tidak pernah menyukai atau iblis itu tidak pernah mengakui dosanya. Iblis itu merasa dirinya paling benar, paling baik. Apapun yang dia lakukan itu benar. Dan iblis tidak pernah mengakui dosanya ketika menggoda Nabi Adam alaihissalam untuk memakan buah khuldi. Apa iblis merasa menyesal? Tidak. Iblis itu akan bangga dengan sebangga-bangganya. Bahkan nyuci wengi Pak. Banyak orang yang merasa bangga ketika dia melakukan dosa. Oh, iya, nginum iki terus kerak orang mabok. Itu banyak orang yang seperti itu. Ini orang puasa, orang apa lah masih jenggeli. Itu seperti itu. Ketika iblis bangga dengan dosanya saja celaka, apalagi manusia bangga dengan dosanya yang kita lakukan, seolah-olah kita paling luar biasa. Maka dari itu Al-Imam Muhammad Ibnu Dauri mengatakan, iblis itu tidak suka mengakui dosanya. Ketika orang yang tidak mau mengakui dosanya, maka orang itu akan celaka. Tapi alhamdulillah, orang itu masih mau mengakui dosanya ketika pada tanggal 1 Syawal. Mesti ngomongnya sewu ngapunten gitu sane kula atau ngapunten sandal atau ngunjing jenengan. Orang itu baru mau mengakui dosa ketika tanggal 1 Syawal. Padahal ketika kita mau mengakui dosa kita setiap detiknya, setiap saatnya, insya Allah ampunan Allah akan selalu ada pada kita. Amin ya robbal alamin. Wis jam 11 kiye ya. Wis dicet ya. Wis jam 11 supaya iki. Awe istirahat. Ya, itu ya. Jadi satu, jangan sampai kita tidak mau mengakui dosanya. Karena orang yang tidak mau mengakui dosanya, orang yang bangga ketika melakukan dosanya, termasuk orang-orang yang celaka. Dan yang kedua, walam yang dam, walam yulam
nafsahu, tidak pernah menyesal. Iblis itu tidak pernah menyesal sedikit pun ketika pernah sejarah saya dengar iblis itu putus asa ketika menggoda manusia orang pasah. Contoh, kita menggoda, iblis menggoda si A, kon buka, orang buka. Tapi iblis tidak pernah menyerah. Sifat sabarnya iblis itu yang perlu kita contoh. Iblis pun sifat sabarnya perlu kita contoh. Pernah tidak kita dengar iblis, aku lebih kayak goda kau atau gelem ngajungnya dari iblis? Orang pernah. Tapi sifat manusia, rasa sabarnya manusia kalah karo iblis. Maka dari itu, walaupun iblis termasuk makhluk laknatullah, sifat sabarnya perlu dicontoh. Sabar dalam melakukan pekerjaan sebagai guru, bocah angel, pokoknya sabar. Apa maning sing mulang kelas 1, bocah pola-pola membunuh kecut, ya sabar. Anaknya wong, giliran pulangnya anaknya dewek entong. Tetapi jangan seperti itu, tetap sabar. Nah, iblis tidak pernah mengakui kesalahannya. Iblis tidak pernah mengakui kesombongannya. Ketika dirinya mengaku dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam, iblis pun tidak pernah mengakui kesalahannya. Dan itu yang kedua yang membuat iblis itu celaka. Yang ketiga, iblis itu tidak suka mencela diri sendiri. Senangnya membanggakan awak dhewe. Contoh, orangnya itu seperti itu. Iblis senangnya gue, kiai nengnya orang sing goda, orang oleh. Maka dari itu iblis itu memang tugasnya menggoda. Bahkan saya pernah membaca dalam suatu kisah, pernah ada seorang ulama yang sangat luar biasa digoda iblis tepar. Namanya Kiai Parseso. Tepar lunden. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Itu saking gigihnya iblis menggoda, seorang ulama pun tergelincir. Jadi iblis itu selalu membanggakan dirinya. Seperti juga manusia mungkin selalu membanggakan dirinya. Itu hal yang tidak bagus. Terus selanjutnya yang keempat, iblis itu walam ya'zim 'alal taubah. Iblis itu tidak pernah mempunyai niat sedikit pun untuk taubat. Orang anak sejarah iblis yang saking kesel goda menungsa, yang kesel Gusti Allah, yang arep taubat ora dadi iblis, yang arep taat orang